Baik, kita mulai sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada surah Al-Infitar dari kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Surah Al-Infitar ini secara tertib di dalam mushaf Al-Quran dia masuk pada surat ke-82 dengan jumlah ayat 81, jumlah ayat sekitar 19, kemudian jumlah kalimat 81 dan jumlah huruf 326 huruf. Dan surah Al-Infitar ini salah satu asbab nuzulnya adalah karena ada seorang musyrik yang bernama Al-Walid ibn Mughirah, dan ada yang mengatakan Ubay ibn Khalaf. Al-Walid ibn Mughirah ini adalah orang yang paling kaya di zaman itu. Dia menguasai tanah yang sangat luas sekali dan kebun kurma. Kemudian juga diberikan nikmat berupa anak-anak yang banyak, dan dia berbangga dengan dunia yang dimilikinya. Dan Al-Walid ini diberikan kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla karena dia seorang pujangga hebat Arab, dan dia sanggup menghafal sampai bukan hanya syair-syair Arab saja, sampai kepada syair-syair dari kalangan jin dia tahu. Makanya dia sangat dimuliakan di tengah-tengah orang-orang Arab jahiliyah, Al-Walid ibn Mughirah ini. Pada awalnya Al-Walid ibn Mughirah ini tertarik dengan Al-Quran. Dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, akhirnya langsung datang kepada Rasul ingin mendengar langsung. Saking indahnya Al-Quran yang dibacakan Abu Bakar ataupun Nabi SAW, sehingga dia memuji habis Al-Quran. Masalahnya kemudian dia pun ditegur oleh Abu Jahal, bahkan diancam kalau dia masuk ke agama Muhammad maka dia akan ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian Al-Walid ini mengingkari Al-Quran padahal meyakininya. Dia tahu Al-Quran itu kalamullah, tapi dia ingkari. Terutama apabila Al-Quran itu bicara tentang Yaumuddin, hari kebangkitan. Maka Al-Walid ini sangat mengingkari hari kebangkitan, padahal dia tahu bahwa ada hari di sana manusia akan dibangkitkan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Infitar pada ayat kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu wahai Al-Walid, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Tetapi kaidah Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
pelajaran Al-Quran itu diambil umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab ayat ini turun kepada Al-Walid ibnu Mughirah ataupun kepada Ubay ibn Khalaf. Artinya ayat ini juga sebagai peringatan kepada kita. Baik, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Infitar ini sama dengan surah Al-Insyiqaq. Di permulaan ayatnya bicara tentang peristiwa besar pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kondisi langit saat kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam sorga. Pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali hari Jumat. Jadi kita tahu bahwa memang Nabi SAW ataupun Al-Quran sendiri tidak menyebutkan kapan waktunya, maksudnya bulannya ataupun tahunnya, tapi harinya disebutkan bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat. Makanya sebagian binatang-binatang itu apabila di malam hari, malam Jumat, sebelum terbit fajar menyingsing itu dan sebelum terbit matahari, maka mereka yatarakab, mereka tidak bisa tidur. Dikhawatirkan tidak ada fajar lagi dan tidak terbit lagi matahari. Maknanya ketika itu terjadi berarti kiamat dibangkitkan. Dan apabila terbit fajar sampai terbit matahari, maka mereka pun mulai senang karena tidak terjadi kiamat. Jadi binatang itu bisa merasakan apa yang kita tidak rasakan. Dan itu terjadi apabila ada gempa atau musibah-musibah besar. Biasanya yang mengetahui dulu itu adalah binatang sebelum manusia. Bahkan alat-alat canggih yang diletakkan manusia saja tidak secanggih insting binatang. Dia tahu ini akan gempa, akan terjadi tsunami dan begitu seterusnya. Lah, ketika kiamat itu tentu diawali dengan tiupan sangkakala. Dan sangkakala ditiup itu menurut pendapat yang kuat wallahu alam 2 kali. Pertama yang disebut dengan tiupan faza, tiupan yang mengejutkan, dan itu dicantumkan dalam surah An-Nahl ayat 87.
wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ada tiupan yang disebut dengan tiupan as-sa'iqah, tiupan kematian, dan itu disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Jadi ada tiupan kejutan dan kematian, ada tiupan kebangkitan. Adapun jarak tiupan pertama dari yang kedua sudah sering saya jelaskan berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Tiupan itu terjadi jaraknya di angka 40. Bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 minggu, bisa 40 hari, wallahu alam. Jarak tiupan pertama dan kedua itu. Lah yang ingin saya ceritakan, ayat pertama ini adalah bicara tentang tiupan yang pertama. Jadi surah Al-Infitar ini di permulaan ayat itu bicara tentang tiupan yang pertama. Apabila Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, maka suara sangkakala itu akan menghancurkan segalanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzas samaun fatarat. Apabila langit terbelah. Kondisi langit pada hari kiamat itu dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, kondisi langit saat tiupan sangkakala itu akan terjadi goncangan hebat. Langit itu akan terjadi goncangan yang luar biasa. Kemudian akan membukakan pintu-pintunya. Jadi pintu-pintu langit itu akan terbuka. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Pintu-pintu langit akan terbuka saat goncang itu. Dan malaikat akan mengosongkan langit. Jadi malaikat akan turun dan mengosongkan langit. Dan Allah katakan dalam surah Tur ayat 9, yauma tamurrus sama'u maura. Pada hari ketika langit benar-benar digoncangkan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah langit ini tergoncang sisi-sisinya, maka langit itu mulai akan mengeluarkan cahaya. Akan mengeluarkan cahaya seperti kilatan-kilatan yang berwarna merah mawar. Dan itu disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 37-nya, fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi terjadi kilapan cahaya merah mawar, baru setelah itu langit akan terpecah belah. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Muzammil ayat 18, as-sama'u munfatirum bi. Maka langit pun menjadi pecah belah. Dan itu sama dengan ayat yang kita baca di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzas sama'un fatarat. Jadi terbelahnya langit setelah terjadi goncangan dan terjadi kilapan berwarna merah mawar itu, seperti minyak gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kenapa apa yang menjadi langit itu terbelah? Ada yang mengatakan bahwa langit terbelah itu karena ada dukhan.
ada asap pekat yang sangat hitam yang membelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia. Dan Allah katakan hadza adzabun alim. Inilah adab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu maka bintang-bintang akan berguguran. Kalau sudah langit pecah, secara otomatis bintang akan berjatuhan. Dan Allah katakan dalam surah At-Takwir, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Dan dalam surah Al-Infitar, wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Baru setelah itu Allah lenyapkan langit. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 11-nya, wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Bagaimana dilenyapkan langit? Karena Allah menggulung langit. Sebagaimana dalam surah Az-Zumarnya ayat 67-nya, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawat matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan langit ini ketika terjadi kiamat, ya sangat mengerikan sekali, karena nanti langit yang kita lihat hari ini dengan bintang-bintang yang indah luar biasa itu akan digulung dan dijatuhkan. Lah ketika kemudian langit dihancur-hancurkan sedemikian rupa dan alam semesta serta bumi yang kita pijak ini, sampai Allah mengatakan yauma tubaddalul ardh ghairal ardi, pada hari di mana Allah akan ganti bumi dan juga langit dengan bumi yang baru. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ada salah seorang pendeta Yahudi itu datang kepada Rasul. Pendeta Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawat 'alal isbi wal aradina 'ala isbi wasyajar 'ala isbi wal ma' 'ala isbi was thara 'ala isbi wasairal khalqi 'ala isbi fayaqulu anal malik. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi pendeta Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami, maksudnya Taurat, bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa atau akulah raja. Maka Rasul kemudian tersenyum sampai nampak gigi gerhamnya. Kemudian beliau membenarkan ucapan pendeta itu dan mengatakan firman Allah Azza wa Jalla, dan mereka, maksudnya orang-orang musyrik itu, tidak mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi dan seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala karena kemurkaannya menghancurkan langit, menjatuhkan bintang-bintang, meluapkan air lautan dari tempatnya ke daratan dan menggempakan bumi, artinya sudah hancur tuh. Sudah tidak ada makhluk lagi kan. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan berteriak, ainal muluk, aina mulukud dunya. Di mana raja-raja dunia? Di mana raja-raja dunia gitu. Mana raja-raja yang pernah mengatakan saya raja?
Kemudian Allah mengatakan limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan ini, milik siapa raja ini, kerajaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, untuk zat yang maha satu, yang maha perkasa, lagi maha bisa menghukum segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini Allah mengatakan idzas samaun fatarat, apabila langit menjadi terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bintang-bintang hari ini. Kalau kita melihat bagaimana kondisi bintang, kondisi matahari dan juga bulan, maka Al-Quran juga menceritakan bagaimana contohnya kondisi matahari saat kiamat itu. Allah mengatakan idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi matahari pun ikut digulung, ya. Kemudian keadaan bulan juga sama, Allah padamkan cahayanya. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Dalam ayat yang lain matahari dan bulan itu dijadikan satu. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dijadikan satu, sementara bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Jadi yang tidak jatuh itu hanya matahari dan bulan saja. Matahari dan bulan tidak jatuh. Kenapa? Karena matahari dan bulan ini kelak akan diletakkan di atas kepala manusia di padang mahsyar. Jadi matahari dan bulan yang dijadikan satu yang tidak mungkin ketika normal, hari-hari normal itu kan tidak mungkin ketemu tuh matahari dengan bulan tuh. Mustahil mau ketemu matahari dengan bulan kan? Karena matahari terbit, bulan pula tenggelam. Tapi nanti pada hari kiamat justru akan dijadikan satu. Dan apabila manusia sudah masuk ke dalam neraka, yang memang berhak untuk masuk neraka, dan sudah penduduk sorga masuk ke dalam sorga, maka nanti matahari dan bulan itu dipendamkan di neraka. Pertanyaannya, salah apa matahari dan bulan kok dipendamkan di neraka pula? Emangnya dia berdosa? Tidak. Matahari dan bulan dipendamkan di neraka itu hanya untuk membantah para penduduk neraka yang ketika di dunia mereka menyembah matahari dan bulan. Inilah sesembahan kalian ada di neraka, gitu maksudnya. Bukan karena kesalahan matahari dan bulan, karena matahari dan bulan kan enggak bermaksiat. Hanya untuk membantah orang-orang musyrik yang ketika di dunia menyembah matahari dan bulan itu saja. Makanya Allah pendamkan matahari dan bulan ke dalam neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan diluapkan, apabila lautan diluapkan. Dan itu sama dengan surah At-Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kita tahu bahwa jumlah lautan itu kan sama dengan jumlah lapisan langit dan lapisan bumi. Langit ya ada 7 lapisan, bumi juga ada 7 lapisan, laut juga sama, ada 7 laut kan satu dunia ini. Nanti pada hari kiamat 7 lautan ini dari semua benua ini akan dijadikan satu lautan. Dari 7 lautan dari berbagai macam benua di dunia ini akan dijadikan satu. Kemudian akan diluapkan ke daratan. Yang tadinya lautan itu kalau kita panas, ingin mendinginkan diri dengan memasukkan badan kita ke lautan, justru nanti pada hari kiamat itu lautan jadi panas. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Setelah dipanaskan baru kemudian ditumpahkan ke daratan. Maka tidak ada satu jiwa manusia kalau terkena kecuali terbakar. Dan ini kita bisa saksikan kan ketika tsunami Aceh saja, lihat. Tsunami Aceh itu
Habis tsunami banyak orang yang gosong kan gitu. Ya, berarti memang lautan yang ditumpahkan itu kalau memang dia tidak membakar, tentu jasadnya kan tidak akan gosong gitu ya. Akannya seperti biasa sajalah kena air itu. Tapi saya lihat itu di YouTube itu ada yang sampai gosong itu, kayak terbakar gitu. Padahal terkena air lautan. Menunjukkan di dalam lautan itu ada bara api itu yang bisa dinyalakan Allah sewaktu-waktu kelak pada hari kiamat. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kemudian Allah mengatakan wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ada dua penafsiran para ulama apa yang dimaksud dengan apabila kuburan-kuburan dibongkar ini. Penafsiran yang pertama, maksudnya adalah kelak ketika tanda kiamat pertama keluar. Tanda kiamat besar pertama keluar, maksudnya khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Di antara fitnah dajjal itu adalah dia sanggup mengeluarkan pembendaharaan yang ada di bumi. Jadi kalau dajjal mengatakan kepada bumi, wahai bumi, ukhruji kunuzaki, keluarlah pembendaharaan kamu dari perut bumi, maka akan keluar berbagai macam pembendaharaan bumi, dari tambangnya, dari emasnya, dari peraknya, dari zamrudnya, macam-macam akan keluar dari bumi itu. Nah, itu maksudnya wa idzal quburu bu'thirat itu. Ya, atau dajjal mengatakan kepada orang-orang yang sudah mati, hiduplah kalian. Maka tiba-tiba kuburannya terbelah, kemudian mereka pun keluar dari kubur-kuburan itu, kemudian mengatakan kepada anak-anak mereka yang masih hidup, wahai anakku, sembahlah dia, maksudnya dajjal, karena dia adalah Tuhan kalian. Padahal yang keluar dari kuburan itu bukan orang yang sudah mati, tetapi setan-setan yang menjelma orang mati. Karena setan itu bekerja sama dengan dajjal ketika itu, karena tidak mungkin orang mati hidup lagi ya. Nah, itu juga penafsiran, maksudnya wa idzal quburu bu'thirat itu artinya di sini fitnah dajjal. Dia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan pembendaharaannya, atau memerintahkan orang-orang yang sudah mati hidup lagi, walaupun itu jelmaan daripada syaitan. Itu satu penafsiran. Tapi penafsiran yang kuat wallahu alam, yang dimaksud wa idzal quburu bu'thirat di sini artinya adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kapan itu? Pada tiupan sangkakala yang kedua. Ya, pada tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa? Karena ayat setelahnya Allah mengatakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tiupan yang kedua atau sangkakala yang kedua, maka manusia ketika terjadi kiamat itu kan ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, tidak dihancurkan. Salah satu yang tidak dihancurkan adalah tulang ekor setiap manusia. Jadi tulang ekor setiap manusia itu tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika itulah maka tiupan yang kedua ini itu ketika manusia sudah mati semuanya, sudah digantilah, bumi sudah beda, langit sudah beda gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ketika itu. Maka hujan itulah yang kemudian menjadikan tulang-tulang ekor itu tumbuh kembali. Jadi tulang ekor itu akan tumbuh dengan turunnya hujan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan mayyitan kadzalika tukhrajun. Dalam surah Zuhruf ayat 11 Allah mengatakan, dan Rabb yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air tersebut negeri-negeri yang mati. Seperti itulah kami akan keluarkan kalian dari kubur-kubur kalian. Ya, jadi sebelum
kemudian mereka dibangkitkan, maka tubuh mereka akan dikembalikan dulu dengan cara turun hujan setelah tiupan yang kedua. Ya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi juga. Thumma yursilullahu mataran ka'annahu atallu aw dhallu nu'manu syak fatambutu minhu ajsadun nasi thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan geribis ataupun awan, maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia, kemudian ditiupkan kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Jadi kalau kita melihat hadis ini berarti hujan dulu, baru kemudian setelah jasadnya kembali ke tulang ekor mereka, baru ditiupkan sangkakala kedua, baru mereka bangun. Baru Allah lesatkan ruh-ruh mereka yang tidak dihancurkan pada hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman diletakkan di Illiyin, bagi orang-orang yang kafir diletakkan di Sijjin. Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwizat, apabila jiwa itu melesat kemudian dimasukkan ke jasadnya masing-masing. Disitulah kemudian manusia dibangkitkan. Lah ketika manusia dibangkitkan, maka Nabi SAW mengatakan yuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Jadi mereka dibangkitkan itu tidak menggunakan pakaian. Artinya tidak ada alas di badan, tidak menggunakan sandal, kembali tidak dikhitan dan tidak ada harta di badan, kata Nabi. Ya, seperti layaknya ketika kita awal dilahirkan, itulah dibangkitkan. Lah ketika awal dibangkitkan inilah manusia sudah tidak kenal siapapun. Dia hanya kenal dirinya sendiri saja dan bagaimana cara menyelamatkannya, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap manusia sibuk masing-masing. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, Rasul kalau manusia dibangkitkan telanjang, lalu kami gimana? Kaum Hawa, kaum wanita yang telanjang itu tentu akan dipandang aurat kami oleh laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, hari itu kondisinya berbeda. Nggak ada orang yang memandang aurat orang itu, tidak ada. Orang sibuk masing-masing itu kan, karena orang lari dari sini dari sana. Baru setelah manusia itu sudah nggak karuan, yang dari timur ke barat, barat ke timur, ke selatan ke utara, bingung orang itu. Barulah kemudian ada suara panggilan dari jauh sekali untuk berkumpul di satu titik yang disebut dengan mahsyar. Jadi ketika manusia sudah lari sana sini karena kebingungan mereka, baru kemudian terdengar satu teriakan dari satu titik, maka semua manusia mengarah ke situ. Lah disinilah terjadi banyak hal, ya. Karena tidak jelas kan gitu ya, jarak tempuh panggilan itu ke tempat kita menuju panggilan itu. Berapa jaraknya kita tidak tahu. Tidak disebutkan berapa kilometernya, kan tidak tahu kan, berarti kan bisa saja dekat, bisa saja jauh gitu. Untuk ke panggilan itu. Lah disitulah berbagai macam manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang menuju panggilan itu menggunakan kendaraan. Ya, mereka pakai kendaraan. Allah berikan kendaraan. Seperti orang-orang yang berkurban gitu ya. Boleh jadi kurban itu akan jadi kendaraan dia kelak pada hari kiamat untuk menuju ke panggilan itu. Ada juga mungkin mereka yang menuju ke panggilan itu berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. Ya. Ketika sahabat Nabi SAW bertanya soal orang-orang musyrik yang mengolok-olok Nabi SAW, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan kepala kaki di atas? Namanya berjalannya kaki dulu kan itu. Maka Rasul mengatakan,
Zat yang mampu menjalankan kalian di dunia dengan kakinya, dia pun sanggup menjalankan manusia dengan kepalanya. Jadi ada berjalan dengan kepala itu menuju panggilan itu. Ada juga yang kemudian dikecilkan oleh Allah Azza wa Jalla tubuhnya. Jadi untuk menuju ke panggilan itu jadi kecil dia. Di tengah-tengah manusia yang sangat besar sehingga dia terseok-seok karena takut diinjak. Dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ketika dia merasa sombong di dunia, Allah kecilkan badannya seperti semut di akhirat. Bayangkan betapa lamanya dia akan sampai ke tujuan. Kalau kecil kan, langkahnya kan kecil gitu. Belum lagi takut terseok-seok gitu. Kemudian ada juga yang berjalan dalam kondisi pincang. Dalam kondisi pincang, dalam kondisi miring gitu ya. Seperti hadis Nabi SAW ketika seorang laki-laki yang memiliki dua istri kemudian tidak adil kepada salah satunya. Kata Rasul, nanti pada hari kiamat akan berjalan miring. Ya. Pincang karena ketidakadilannya itu. Kemudian juga macam-macam disebutkan dalam hadis itu, orang yang berjalan menuju panggilan itu dalam bentuk berbagai macam. Ada yang enggak punya daging, wajahnya itu hanya tulang belulang seperti orang yang meminta-minta. Ada yang berjalan seak-seok sana sini gitu ya, kayak orang mabuk, kesetanan seperti para pemakan riba. Ya, karena dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ya, karena mereka gila, jadi ya oyong bahasa kitanya ya. Miring sana, miring sini, orang mabuk. Kapan sampainya ke panggilan itu coba? Makan riba itu. Ya. Dan banyak lagi itu ya. Seperti Nabi mengatakan ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmi. Seseorang yang selalu meminta-minta pada orang lain di dunia, kelak ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sekerat daging sama sekali di wajahnya, hanya tengkorak saja ke sana kemari gitu, menakutkan. Subhanallah. Ini mengerikan, tidak bisa kita bayangkan. Coba berapa hari, berapa bulan, berapa tahun sampai ke panggilan itu. Ini manusia sudah kelelahan. Ketika sampai di panggilan itu bukannya enak gitu ya. Manusia akan berdiri lama di situ. 50.000 tahun dijelaskan itu. Tapi sekali lagi ini hanya untuk orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman tentu tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya tidak lama gitu ya. Apalagi tanpa hisab ya tidak akan mungkin tinggal di situ langsung direct masuk surga. Tapi disitulah kan banyak peristiwa ya. Seperti akhirnya Nabi SAW menunggu umatnya di telaganya. Karena ketika itu kan matahari didekatkan di atas kepala, kepanasan, haus. Ya, mereka tidak minum, tidak makan kecuali dari telaga Nabi. Ya, umat Islam ya mengikuti telaga Nabi SAW, minum dari situ kalau ditakdirkan minum. Dan Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa sekali tegukan sudah cukup menghilangkan haus selamanya kalau yang ditakdirkan minum. Tapi apa ada semua manusia itu terkena matahari? Tidak semua orang tersengat matahari, karena ada golongan-golongan itu yang mendapatkan naungan. Ya. Jadi ketika mereka berkumpul di padang mahsyar itu ada orang-orang yang tidak akan tersengat matahari. Sebagaimana ma'ruf hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, seperti imam yang adil, pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang laki-laki atau 2 orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ataupun seorang yang ketika diajak berzina dia pun takut kepada Allah, atau seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, atau seorang yang tengah malam dia
tafakur kemudian menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, maka itu semua adalah pengecualian orang-orang yang tidak akan tersengat matahari. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka ketika itu jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Maksudnya apa? Di antara kehususan hisab, ini kan bicara hisab di sini. Ya. Di antara kehususan hisab pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala kembalikan seluruh hafalannya. Jadi Allah itu akan mengembalikan kepada manusia itu seluruh hafalan yang pernah dia lakukan. Kalau di dunia saja kita kan sudah lupa apa yang dikerjakan minggu kemarin, bulan kemarin. Kadang-kadang kita lupa kan itu. Apalagi pinjam uang, itu paling lupa. Nah, kalau tagih, saya nggak punya utang kok, padahal punya utang. Setelah dikasih tahu, ini buktinya ada, baru ingat dia kan. Jadi manusia di dunia itu kadang-kadang mudah lupa gitu ya. Tetapi nanti di antara khususnya hisab itu, kehususan hisab itu, manusia akan diingatkan semuanya. Sejak dia akil balik sampai dia mati, manusia akan ingat semuanya. Lah ketika itulah orang-orang mujrim, orang-orang jahat, ya kan? Mereka merasa menyesal dan dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi itu ayat 49, wa wudi'al kitab. Dan ketika diletakkan catatan di hadapan mereka, fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Maka kamu lihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celaka aku, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi nggak ada lagi, nggak ada yang tersisa dari yang kecil dan juga yang besar kecuali ada catatannya. Kan mengerikan seperti ini. Ya, kok kayak gini catatannya, kok tahu semua gitu ya. Padahal dia sendiri ketika di dunia tidak ingat. Baru setelah membaca catatannya, baru dia pun ingat. Di sini Allah mengatakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka manusia, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan dilalaikannya. Jadi semua terinci di situ. Kalau sudah begitu, apa yang harus dikatakan di hadapan Allah? Makanya ketika catatan itu disodorkan, manusia terbagi dua tuh. Ya. Ada manusia yang membangkang, tidak mengakui, oh saya tidak pernah melakukan itu. Ketika dia melihat catatannya itu, dia nggak yakin, nggak percaya bahwa itu yang ia lakukan. Dia berusaha untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak pernah melakukan syirik, dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah zalim. Dia bantah semua catatannya itu. Lah ketika dia mulai membantah itulah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan datangkan saksi. Ya, kalau sudah datangkan saksi, macam mana mau bantah lagi? Makanya Allah mengatakan, wa yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka mengatakan, oh dusta ya Rabb, itu tidak benar saya, tiba-tiba mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong lagi. Apa yang bicara? Tangan yang bicara sekarang. Jadi mulutnya langsung dikunci karena dia tidak mengakui perbuatan dosanya, maka tangan mulai bicara. Kemudian kaki pula jadi saksi. Sekarang apa yang harus dihadapkan di hadapan Allah? Ya. Bahkan lebih daripada itu, kulitnya pun bicara. Kulit kita ini akan bicara di hadapan Allah. Untuk membantah lisan yang mengatakan aku tidak pernah melakukan ini, kulit pun bicara bahwa iya, badan ini telah melakukannya. Sampai akhirnya kemudian lisan ini ngomong sama kulit, lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa engkau menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Maka kulit mengatakan, antakanallah, Allah yang buat aku bicara.
Artinya kalau seandainya badan kita jadi saksi ya, ini saja sudah cukup sebenarnya. Tetapi saksi-saksi di akhirat ini bukan hanya sekedar tangan kita bicara, kaki kita bicara, kemudian kulit kita jadi saksi, bahkan bumi yang kita pijak pun jadi saksi. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Zalzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ikut bicara. Bumi itu ikut jadi saksi gitu ya. Bahwa si fulan benar. Pada tanggal sekian, hari sekian, malam sekian, bulan sekian, tahun sekian, maksiat sebelah sini. Nah, repot juga tuh. Mau lari kemana tuh? Cukup sampai di sini? Tidak. Malaikat jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Pada seandainya Allah menjadi saksi itu sudah cukup. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuat peradilan seadil-adilnya, tidak ada saksi yang dibayar. Semua akan bicara. Sehingga mereka terdiam orang-orang mujrim ini. Karena apa? Mau ngomong gimana lagi? Ya, wa alimat nafsum ma qaddamat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan dan dilalaikannya. Enggak bisa mengelak lagi dia. Ini yang disebut dengan hisab yang sulit namanya. Hisab yang sulit itu dimulai dengan bantah membantah, ingkar mengingkari. Tetapi kalau hisab mudah, maka orang-orang yang dihisab mudah mereka tidak akan mengingkari. Mereka justru mengakui. Betul engkau melakukan itu? Ya. Betul engkau melakukan ini? Ya. Dia akan bantah. Ya. Sehingga ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang diberikan hisab yang mudah itu, justru yang ditanyakan itu dosa-dosa kecil. Dosa besarnya tidak ditanyakan. Ketika dia mengakui dosa-dosa kecilnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dosa besarnya. Dan mengatakan, karena engkau sudah mengakui perbuatanmu, maka dosa-dosa besarmu aku tutupi, aku ampuni. Nah, inilah mendapatkan hisab yang mudah. Karena ada hisab yang sulit, ada hisab yang mudah. Makanya kata Rasul, man nukisha halak. Siapa yang saat dihisab dia bantah membantah, dia tidak terima gitu ya, dia pun akhirnya membantah apa yang ada di catatan, hancur dia, celaka dia kata Rasul. Tapi siapa yang ketika hisabnya dia mengiyahkan, dia mengakui perbuatan dosanya, ketika ditanya apakah engkau melakukan seperti ini, dia mengatakan iya, maka pertanda hisabnya mudah. Itulah bedanya hisab sulit dengan hisab mudah di sini. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Kalimat ma qaddamat wa akharat, ada beberapa penafsiran para ulama. Maksudnya qaddamat itu apa yang dilakukan pada awal mula manusia itu hidup. Mungkin di awal-awal masih muda. Qaddamat itu maksudnya ketika di masa muda. Wa akharat ketika di masa tuanya. Jadi semua akan ditanya itu. Masa mudanya akan ditanya, masa tuanya pun akan ditanya. Makanya kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. An umrihi, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi, ya, dan juga masa muda. An umrihi maksudnya umur secara keseluruhan, ya, baik tuanya sebelum matinya ditanya, terutama masa muda juga ditanyakan gitu. Kenapa kemudian masa muda ini ditanya, padahal muda ini kan bagian daripada umur gitu ya. Karena rata-rata orang yang melakukan kejahatan itu di masa muda. Karena betapa banyak orang-orang yang di masa muda dia melakukan kejahatan, kemudian setelah dia tua dia bertobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya.
Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Sebagian para ulama mentafsirkan ini isyarat orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun ke atas. Mulai dia berpikir bosan maksiat gitu bahasa kitanya ya. Sudah mulai pengen tobat, pengen hijrah, pengen baik ya. Sudah mulai 50, 60 kan sudah mulai dia bosan dengan maksiat itu ya. Jadi ada yang seperti, tapi ada juga masa mudanya jahat, masa tuanya lebih jahat lagi. Nah, tapi semua akan ditanya, mau masa mudanya, mau masa tuanya, tetap akan ditanya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, ma qaddamat wa akharat. Maksudnya setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Qaddamat itu maksudnya bicara tentang umat-umat sebelum kita. Ya, maksudnya bukan umat ya namanya manusia dari umat Islam yang awal-awal ya, seperti kelasnya para sahabat, para tabi'in gitu ya. Wa akharat ini umat akhir-akhir. Jadi semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, baik kalangan para sahabat ataupun umat yang akhir-akhir. Ataupun maqaddamat wa akharat di sini artinya apa yang sudah diamalkannya, baik dari perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, ataupun yang dicita-citakannya tetapi belum diamalkan, tapi dia punya cita-cita gitu, pengen haji tapi tak jadi haji, keburu mati ya. Kemudian pengen sedekah tapi tidak jadi sedekah, keburu mati. Atau dari perbuatan maksiat gitu ya, dia sudah ancang-ancang tuh, kalau saya punya uang saya ingin begini, tapi maksiat dia, tapi belum dilakukan. Semuanya akan dicatat dan akan dibalas ya, baik yang sudah dilakukan ataupun yang hanya sekedar dicita-citakan, yang terlalaikan dari dia. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Itu dia juga di antara penafsiran para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian di sini Allah mengatakan, wahai manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu menjadi seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah Allah menciptakan kita. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, tidak hanya cukup menciptakan, tapi fasawwa, menyempurnakan ciptaannya, meletakkan mata di situ, hidung di situ, tangan di situ gitu ya, sempurna betul. Coba bayangkan kalau mata taruh di dengkul, gimana tuh ngelihatnya? Kan susah juga, nggak bisa melihat ke atas. Telinga taruh di atas kepala kan itu, susah juga. Tangan taruh di kaki, kaki taruh di tangan, susah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan tuh. Ya, mulai dari letak mata, letak hidung, letak kuping, letak tangan, dan begitu seterusnya. Bukan hanya itu saja, fa'addalah, diseimbangkan. Tangan kanan dengan tangan kiri tidak ada berat sebelah. Mata kanan, mata kiri tidak ada besar sebelah. Telinga kanan, telinga kiri tidak ada budeg sebelah gitu ya, istilahnya itu. Betul-betul seimbang, termasuk juga berjalan dengan dua kaki itu seimbang. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah yang seimbang berdiri dengan dua kaki kecuali manusia. Coba lihat binatang, nggak ada binatang itu yang bisa berdiri dengan kedua kaki, nggak ada ceritanya. Paling berjalan dengan perut, ya kan, seperti ular, cacing gitu ya, atau bungkuk walaupun dengan kedua kaki seperti ayam atau yang lainnya,
atau dengan 4 kaki. Pokoknya tidak ada sebaik manusia ini. Ya, bukan hanya itu saja, fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Dalam bentuk apa saja dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Coba bagaimana kalau Allah membentuk kita seperti keledai, seperti buaya, seperti harimau, enggak ada bedanya kita dengan binatang kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung, "Loh, nikmat Allah yang demikian besar kepadamu ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim." Ya. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memuliakan kamu? Seolah-olah tidak bersyukur gitu maksudnya. Mana syukur kamu itu loh? Allah sudah kasih banyak nikmat, kau kufur kepada-Ku. Kalimat ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Ada beberapa perkara yang manusia itu menjadikan dia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan tertipu di dunia. Di antaranya adalah pertama, al-jahlu, kejahilan. Orang durhaka kepada Allah dan tertipu di dunia ini, kenapa? Karena kejahilan. Dia karena bodoh, ya. Karena jahil terhadap Allah, jahil kepada Rasul, jahil kepada agama. Makanya kejahilan inilah yang pertama kali manusia durhaka kepada Allah. Orang jahil ini mudah durhaka karena dia tidak tahu. Karena kejahilannya tidak tahu, harusnya sholat dia tidak sholat kan itu ya. Harusnya zakat tidak zakat, harusnya haji tidak haji, harusnya jangan dilakukan malah dilakukan. Kenapa? Jahil dia. Akhirnya dia pun tertipu dengan kejahilannya, kemudian durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, disebabkan syaitan. Ya. Syaitanlah yang membuat kita durhaka kepada Allah. Lihat Nabi Adam alaihi salatu wasallam di surga. Nabi Adam itu nabi, bukan manusia biasa, tetapi menjadi membangkang atas perintah Allah. Karena apa? Karena setan. Setan yang ngasih was-was Adam, makan. Akhirnya makan buah larangan. Akhirnya Adam pun durhaka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kawan yang jelek, kawan yang buruk. Hati-hati berkawan itu. Makanya Abu Talib itu saat detik-detik wafatnya, sebenarnya Abu Talib itu sudah mengakui agama yang paling hak itu agama Rasulullah. Karena lisannya yang ngomong begitu. Dia ngomong sama Ali radhiyallahu anhu, putranya, dan mengatakan, "Ya Ali, kalau bukan karena aku takut dicela manusia, sudah ku peluk agama Muhammad itu." Jadi tidak masuk Islamnya Abu Talib itu karena takut dicela kawan-kawannya. Nah, itulah kawan-kawan yang buruk. Ya, kawan-kawan yang buruk itu akan menyesatkan kita sehingga kita durhaka dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kawan. Maka carilah kawan yang baik, jangan sampai cari kawan, dapat kawan yang menyesatkan kita. Terlampau cinta dengan harta gitu ya, terlampau cinta dengan keluarga, terlampau cinta dengan pasangan, dengan anak-anak, akhirnya durhaka dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang melalaikan kita dari ketaatan Allah, terkadang berlomba-lombanya kita mengejar dunia. Ya, ini 4 perkara yang menjadikan manusia itu durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun saya tambah yang kelima, berdasarkan perkataan Fudail ibn Iyad, karena manusia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim, Allah itu maha luas rahmatnya. Walaupun saya maksiat, nanti sewaktu-waktu saya bertobat, nanti juga Allah ampuni. Akhirnya kemudian asih maksiat, lupa tobat dia. Karena terbayang-bayang nikmat Allah, rahmat Allah itu lebih luas kan gitu. Nantilah kapan lu tobat? Nanti nunggu umroh katanya. Habis umroh tak tobat-tobat juga. Kapan lu tobat? Nunggu haji katanya. Habis haji nak tobat juga. Karena berpikir bahwa kapanpun tobat, kan Allah Maha Pengampun tuh, luas rahmatnya. Akhirnya dilalaikan dengan keyakinan Maha Pengampunnya Allah, maha luasnya rahmat Allah. Akhirnya tidak mau tobat, tetap durhaka kepada Allah tuh. Jadi ini pun perkara-perkara seperti inilah yang menjadikan orang itu tertipu, akhirnya
durhaka dengan Allah. Makanya solusinya kalau itu kebodohan, belajar. Ya. Kalau memang kita merasa bodoh dari agama, belajar agama supaya jangan durhaka dengan Allah. Karena biang kedurhakaan itu adalah kebodohan. Nah, kalau memang itu dari setan, maka berlindung kepada Allah dari setan. Bagaimana kita caranya supaya berlindung dari setan? Ya, banyak-banyaklah berzikir. Baca zikir pagi petang, baca zikir sebelum tidur gitu ya. Apa lewat di sebuah tempat menakutkan disuruh ta'awud dengan kepada Allah dari setan. Ya, kita amalkanlah hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari setan. Kalau memang itu perkawanan, ya tinggal jauhilah. Oh, ini kawan gak beres ini. Jauhi saja, ngapain? Blokir nomornya. Ya. Kasih kawan yang lain saja. Kalau kawan jelek ngapain pula dipertahankan kan? Ya, buat mabuk aja nanti. Kemudian kalau memang itu urusan dunia, ya kurangi. Minimalnya kalaupun dunia dikejar, cukuplah dunia itu di tangan. Jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Kaya boleh, tapi jangan sampai melampau. Ya, Islam tidak melarang orang kaya. Yang Islam larang itu kalau meletakkan kekayaan dalam hati dan tujuan hidupnya itu hanya kekayaan saja. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan kalau kekayaan itu menjadi tujuan hidupnya, maka kefakiran akan diletakkan di kedua matanya. Kata Rasul nih, ya, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia ini angan-angannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakirannya di antara kedua matanya itu. Makanya banyak orang kaya itu diadab dengan kekayaannya, Bu. Bukannya orang kaya itu nikmat dengan kekayaannya, tidak. Justru diadab dengan kekayaannya. Aneh gitu ya. Orang kaya itu harus kan menikmati itu. Tapi ada orang kaya diadab dengan kekayaannya. Seperti apa? Ada orang kaya itu lebih miskin daripada orang miskin. Orang miskin saja kadang-kadang kerja, pamannya dia tukang bangunan atau mungkin jadi supir apa, ojek, sudah jelas waktunya kan, jam sekian udah istirahat. Itu orang miskin tuh. Masih ada istirahatnya. Ya. Tapi orang kaya tidak ada istirahatnya, Bu. Sudah ngantor nih dari pagi jam sekian, nanti pulang kantor itu entah apa lagi diceritain nih, malamnya mikir lagi bisnis. Kapan istirahatnya orang kaya gitu tuh? Orang miskin aja ndak kayak gitu mikir duit itu. Pokoknya sudah ada uang beli beras bisa makan, udah selesai orang miskin tuh. Ada waktu-waktu untuk keluarga gitu ya. Orang kaya kadang-kadang enggak tuh. Ya malam ya mikir duit, siang mikir duit, itu kan sama dengan diazab dengan kekayaan tuh namanya. Harusnya kan orang kaya makin lebih senang dibandingkan orang miskin kan. Ada waktu lebih sama keluarga lebih banyak lagi, sama Allah lebih luas lagi. Ini enggak. Makin kaya makin jahat dia. Waktunya 24 jam itu untuk duit. Na'udzubillah. Itulah yang disebut dengan Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Karena dia lebih rakus dibandingkan orang miskin cari dunia. Berarti sebenarnya dia tidak kaya, dia miskin karena kurang terus ya. Makanya itu yang menjadikan durhaka kepada Allah adalah ketika orang dikuasai dengan dunia. Caranya gimana? Qanaah dan zuhud. Kalau ingin tidak durhaka dengan kekayaan, tanamkan dua sifat ini. Pertama qanaah, redha dengan pemberian Allah. Yang kedua zuhud, jangan letakkan kekayaan dalam hati. Silahkan sekaya mungkin, asal lakukan dua perkara ini. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu menjadi seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia telah menyusunmu, dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali janganlah begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya. Jadi sebab orang itu kenapa durhaka dengan Allah? Kenapa orang itu banyak maksiat gitu ya? Banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sebabnya satu, kalla bal tukadzibuna biddin. Karena kalian tidak yakin bahwa di sana ada hari kebangkitan. Kalau orang yakin di sana ada hari kebangkitan nih,
bahwa semua amalan manusia akan dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin orang itu melakukan maksiat karena takut kan, wah saya kalau berzina nanti ini adabnya ini, kalau saya mencuri nanti adabnya gini, kalau saya berdusta nanti adabnya ini, kalau saya bergibah nanti adabnya. Kalau orang yakin betul dengan hari kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian, manusia itu akan terlahir baik, Bu, akan terlahir baik. Makanya di antara rukun iman itu adalah al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Pertebal iman dengan hari akhir, karena semakin tebal iman dengan hari akhir, maka kita terlahir menjadi orang baik, orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab. Kenapa? Karena takut bahwa di sana ada pertanggungjawaban. Ya, samalah dengan orang bekerja di perusahaan. Kalau kalian tidak buat laporan, saya pecat. Apa enggak ketakutan kita buat laporan? Ya. Nah, seperti itulah. Dan ingat bahwa laporan kepada Allah itu sangat teliti. Kadang-kadang manusia bisa dibohongi, tapi laporan kepada Allah tidak bisa. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan seperti itu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sungguh bagi kami malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Artinya di sini di kiri kanan kita ini ada pencatat. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Maksudnya di kiri kanan setiap manusia itu ada raqib dan juga atid. Dan sudah saya jelaskan dulu bahwa raqib dan atid ini akan mencatat semua perbuatan manusia, semua ucapan manusia, baik yang terkandung dosa dicatatnya, baik yang terkandung pahala dicatatnya, baik yang tidak terkandung dosa ataupun pahala, dua-duanya dicatat. Semua dicatat, tidak ada yang tidak dicatat. Semua dicatat. Bahkan Imam Ahmad ketika dia sedang sakit parah, dia itu hanya bilang aduh bahasa kitanya. Saking sakitnya Imam Ahmad bilang aduh gitu ya, mungkin bahasa kita ya. Ngereng lah, gimana orang sakit itu kan pasti ada erengan gitu ya dari tulisannya. Muridnya mengingatkan Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, innal anin kalamun wa innal kalama yuktab indallah. Wa Imam, suara aduh dari orang sakit itu bagian daripada ucapan, dan setiap ucapan akan dicatat. Langsung diam Imam Ahmad. Dia merasakan sakit, diam, tidak bersuara ketika diingatkan muridnya tuh. Ya itulah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala kan gitu ya. Ya. Kalau hanya orang mengereng karena kesakitan saja, dianggap catatan dan dianggap bicara dan itu akan dicatat, gimana orang yang melakukan omongan-omongan yang kotor gitu ya, makin lagi dicatat. Naudzubillah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Wallahu alam ya. Saya kira masih panjang ya pembahasannya, mungkin jadikan 2 pertemuan lah. Tapi sampai di sini dulu untuk sampai ayat ke-12 ya. Kita bagi 2 saja karena pembahasan dari ayat 13 dan selanjutnya cukup panjang. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada pembahasan ayat-ayat yang sebelum surat Al-Baqarah ini, ada perkataan yang Ustaz ucapkan atau penjelasan mengenai ketika hewan kambing dan kambing berkelahi, Allah juga akan minta Ustaz. Iya. Juga seorang muslim ketika menzalimi orang lain tetap ada keadilan. Itu bukti kebesaran Allah di sini yang saya sampaikan. Terus pada ayat ini, pada ayat ini dikatakan setan-setan bekerjasama dengan Dajjal. Itu apa maksudnya di situ, Ustaz? Sementara apapun yang dilakukan makhluk yang ada di bumi itu atas
Islam, alhamdulillah. Iya, Dajjal ini kan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi fitnah bagi manusia, dan itu awal tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa Dajjal ini manusia sama dengan kita. Manusia sama dengan kita, tidak ada bedanya. Dia bukan iblis, ya. Pada awalnya dia menampakkan kesolehannya. Kemudian setelah menampakkan kesolehannya, dia ngaku jadi nabi. Dajjal itu berawal dari menampakkan kesolehan, kemudian mengaku nabi. Setelah dia mengaku nabi, naik lagi dia mengaku Tuhan. Ya, Dajjal itu dari menampakkan kesolehan, kemudian naik lagi ngaku nabi, naik lagi jadi ngaku Tuhan. Dan ketika dia mengaku Tuhan itulah Allah Subhanahu wa taala berikan khawariqul ada. Khawariqul ada itu maksudnya peristiwa-peristiwa kejadian yang tidak lazim bagi manusia. Diberikan kesaktian, diberikan rububiyah Allah Azza wa Jalla atas kehendak Allah untuk memfitnah manusia. Dan Dajjal diizinkan bekerja sama dengan syaitan. Makanya ketika disebutkan dalam hadis yang sahih itu, ketika Dajjal membawa orang-orang Arab yang jahil ke kuburan orang-orang tua mereka, maka Dajjal mengatakan, keluarlah kalian dari kubur-kuburan kalian. Maka terbelahlah kuburan, kemudian keluarlah orang-orang yang di kuburan. Kemudian dalam riwayat ini disebut padahal itu adalah jelmaan syaitan, ya, bukan orang yang sudah mati. Jadi Dajjal bekerja sama setan. Sebenarnya bukan hanya Dajjal saja, dukun pun bekerja dengan setan. Ngapain pula jauh-jauh dengan Dajjal kan itu? Dukun-dukun itu kan kerja sama setan gitu. Yang menyihir orang itu siapa kalau bukan setan? Atas kerjasama dia dengan dukun kan itu. Setelah memberikan syarat-syarat kan itu. Tapi kan dukun-dukun yang ada di dunia ini kan tidak ada sesakti Dajjal gitu. Dajjal nunjuk ke langit hujan-hujan, nunjuk ke bumi tumbuh-tumbuh kan itu. Nunjuk ke binatang gemuk-gemuk dia. Suruh keluar pembenaran bumi keluar gitu. Memang makanya kenapa Dajjal itu fitnah yang sangat besar. Tidak ada satupun yang selamat dari Dajjal. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Kalau engkau berjumpa dengan Dajjal, falyan'anhu, hendaklah kabur. Rasul yang ngomong, kalau jumpa dengan Dajjal kabur, ambil kaki 1000. Ya, nggak perlu dilayan karena pasti terfitnah. Lebih kabur saja. Dan kalau seandainya Dajjal itu memperlihatkan samping kanannya api dan samping kirinya air, maka kata Nabi SAW, pejamkanlah mata kalian, masuklah ke yang disangka api itu, jangan masuk ke yang disangka air. Karena sesungguhnya masuk ke dalam api itu sama dengan masuk ke surga, masuk ke air itu sama dengan masuk ke neraka. Tapi kata Rasul, karena rahmatnya Rasul dengan umatnya, suruh memejamkan mata, jangan dilihat gitu ya. Takut terfitnah maksudnya. Sampai seperti itu gitu ya. Jadi memang Dajjal bekerja sama dengan setan, ya, dukun yang bekerja sama dengan setan untuk menyesatkan manusia ya tentunya. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz. Iya. Di sini dikatakan ketika dahulu Allah akan mengatakan orang-orang yang minta-minta di dunia, gak ada sekedar dari unit tubuhnya. Di sini meminta-minta yang versi bagaimana Ustaz? Ketika orang itu yang kedudukannya yang seperti apa? Meminta-minta itu pada dasarnya dilarang kecuali 3 orang. Meminta-minta itu dilarang, masuk dalam hadis ini. Nanti pada hari kiamat wajahnya tinggal tulang dan tidak ada sekerat daging sedikit pun. Maksudnya selain yang 3. Yang pertama 3 orang itu maksudnya kalau dia orang miskin dan disaksikan, ada saksi dari orang-orang adil, orang-orang yang memang dipercaya bahwa dia orang miskin, maka dia boleh. Umpamanya di perumahan di sini memang semua orang perumahan di sini ngomong dia orang miskin, ya, dan tidak bisa kerja kecuali hanya dengan minta.
Nah, maka boleh, kan sudah ada ininya, rekomendasi kan. Memang orang itu miskin, tidak bisa kerja, udah tua, namanya janda tua gitu kan, hidup sebatang kara di situ, nggak ada yang ngurus anak-anaknya. Orang ini orang miskin, ya boleh itu. Mau kerja pun kerja apa, nggak sanggup dia. Ya. Yang kedua, seorang musafir, dia di kampungnya kaya, safar dia ke Batam, hilang dompetnya. Habis ATM-nya semua di situ. Mau makan pakai apa dia? Terpaksa dia minta-minta hanya untuk sekedar ya makan sekedar dia dan sekedar dia bisa balik. Nah, itu boleh minta-minta. Karena gimana coba kalau nggak matilah dia. Apalagi safar zaman dulu kan beda dengan safar zaman sekarang. Kalau safar zaman dulu susah. Di padang pasir habis bekalnya umpamanya. Mana coba? Ya, itu boleh minta-minta. Atau dia miskin gara-gara bantu orang. Dulunya dia kaya, bantu orang jadi miskin. Nah, itu boleh. Dia meminta-minta, kemudian hanya sekedarnya saja sampai dia ekonominya pulih. Selain 3 orang ini tidak boleh minta-minta. Apalagi jadi profesi. Makanya kadang-kadang saya ini lihat di lampu merah, kadang ada anak-anak muda masih kekar-kekar gitu kan. Atau dikasih cat kuning, biru atau apa itu, silver atau apa kan. Apain coba dia? Kalau dia loh jadi helper bangunan tuh bisa itu. Kekar badannya lebih hebat tuh. Bagus lagi. Ngapain coba? Minta-minta kayak gitu. Nggak usah dikasih. Karena dia nggak berhak minta-minta orang kayak gitu tuh. Ya, kecuali nampak ada nenek-nenek kasihan, ya mungkinlah kita kasihan kan. Ini memang orang susah kan nampak gitu. Tapi orang yang ini masih muda bisa kerja, ngapain pula di sini kan itu. Nggak usah dikasih orang kayak gitu. Ya, kecuali kalau dia jualan tisu kan jelas tuh, jualan koran, jualan apa itu kan memang dia jual beli di situ ya. Soal mahal itu urusan dia. Kalau ibu beli itu insya Allah ibu menolong dia tuh. Jangan pula bagus beli di pasar padahal beda 1.000 tuh. Beli saja kan, nolong dia, nggak ada masalah. Bismillah, mudah-mudahan itu sedekah dia. Ya. Tapi kalau minta-minta itu nengok rupanya dulu, nggak mukanya. Ini muka kayak gini kalau minta-minta. Kan itu ya. Allahu a'lam. Iya. Apa ada benar bagi kita dengan konteks hadis yang mengatakan ketika seseorang meminta walaupun dia berada di atas kuda sekalipun kita akan memberi, dan ketika kita ada yang datang kepada kita meminta dalam keadaan sehat, kan dia itu sudah menunjukkan tangannya ya Ustaz, namanya meminta. Apa kita tetap memakai konteks hadis itu atau kita abaikan saja? Hadis tentang walaupun dia di atas kuda itu bicara tentang sumpah. Artinya kalau dia ada turun nih dari BMW, dari Fortuner turun, dia datang meminta dan dia bersumpah, kasih. Kalau bersumpah, kalau nggak bersumpah jangan dikasih. Bagus, jual aja Fortunermu tuh. Terserah mau bohong, kita nggak melihat bohong, ya lihat sumpahnya, bukan masalah orangnya. Kita ini mengagungkan sumpahnya, bukan mengagungkan orangnya. Kalau dia sudah mengatakan wallahi anak saya sakit lagi dioperasi, tolong bantu saya, kita bantu. Kalau tidak berdosa kita. Walaupun tak banyak lah, mungkin tidak bisa nih, saya masih bisa 20.000, tetap harus dikasih. Walaupun dia turun dari Fortuner tuh. Kalau dia sudah wallahi, karena kita melihat wallahinya, bukan lihat orangnya. Sebab kalau tidak kita ngasih, berarti kita merendahkan sumpahnya, bukan orangnya. Makanya dalam ilmu tauhid itu, kalau ada orang yang datang bersumpah meminta-minta, wajib dikasih, walaupun dia turun dari kuda. Maksudnya walaupun turun dari, walau zaman sekarang ya Fortuner atau CRV gitu ya. Kalau dia sudah bersumpah. Tapi kalau nggak bersumpah nggak usah lah. Enggak semua. Satu lagi dari tadi pada bagian terakhir Ustaz katakan ketika orang itu tidak berkembang baik dalam diri kita, yang mengacau dalam kehidupan kita boleh memblokir, mau mengenai istilah kita boleh memutuskan hubungan dengan dia. Apakah itu ada ketentuan ketika seorang muslim 3 hari tidak boleh bertemu lagi Ustaz? Sekarang kalau teman itu tidak mengambil manfaat, kan Allah mengatakan
Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kalau memberikan peringatan itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain? Ya, kita sudah punya kawan diingetin kan, nggak berubah juga kan itu. Ya nggak usah tinggalkan. Bagus kita cari kawan yang lain gitu maksudnya. Nah, jadi kita menjauhi dia karena nggak ada manfaatnya. Nah, kita kan mau berkawan yang ada manfaatnya. Ya, bukan masalah menghajar dia, tidak. Sekarang kalau saya makin berkawan makin jadi kita yang kesedot dia, bukan dia kesedot kita. Karena orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, kawan itu nyedot. Ya, pasti kawan itu akan mempengaruhi setiap perkawanan. Daripada saya yang terpengaruh, bagus saya tidak mau ketemu dia lah. Apalagi dia ganggu di handphone, ngirim artikel nggak jelas gitu, boleh diblokir. Blokir sementara gitu ya. Ya kalau dia tobat buka lagi kan itu. Kalau tak tobat biarinlah. Kita doakan saja. Wallahu a'lam. Sudah? Oke, kalau sudah kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi